ลับน้ำเนีบน้ำลับกลมน้ำนี้เนี่ยต้องหลบนัดลับรีบลูกเขาไม่ปลาลับนัด
juga Blibli Friends. Apa kabar semuanya? Di sini sehat. Semoga teman-teman yang menonton juga dalam keadaan yang sehat ya. Perkenalkan, saya Josephine yang akan menemani kalian dalam 1 jam ke depan di dalam Treasury Cetar, cerita dari pakar bareng Mas Safir Senduk. Nah, Treasury adalah aplikasi fintech yang menyediakan emas 24 karat secara digital dan juga aset kripto yang bisa kamu miliki dengan hanya 5 ribuan aja. Semua itu tersedia dalam satu aplikasi. Nah, selain menyediakan aset kripto dan juga emas, kita juga berkomitmen untuk mengedukasikan finansial kepada masyarakat luas. Maka sebab itu kita akan terus menemani kalian di Treasury Cetar, memberikan tips-tips seputar finansial tentunya dengan Mas Safir Senduk. Nah, buat Blibli Friends dan juga Sobat Treasury, tenang aja, selama acara ini kita ada promo spesial, diskon 45% voucher emas Treasury seharga 45.000, cukup kalian beli dengan harga 18.900 aja. Lebih murah guys daripada kroffel-kroffel dan juga es kopi susu kalian. Nah, itu terbatas, jadi hanya bisa kalian beli selama acara ini berlangsung. Nah, nanti di akhir acara kita juga akan membuka sesi Q&A. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, drop aja di kolom chat, nanti akan kita bacakan ya. Oke, Mas Safir Senduk. Sudah ada nih Mas Safir Senduk nih. Hai, selamat sore Josephine. Selamat sore Mas Safir. Sehat-sehat ya Mas ya? Luar biasa. Nah, ini aku mau nge-refresh kembali nih buat Blibli Friends dan juga Sobat Treasury. Ini kita sudah kali keempat ya Mas ya? Betul. Iya, yang pertama itu kita sempat ngomong bagaimana cara mengatur uang biar menjadi sultan ya Mas. Betul. Lalu di ketika Lebaran kita membahas pengelolaan dana Lebaran. Dan yang terakhir kali itu di bulan lalu kita membahas bagaimana sih strateginya punya dana darurat. Ya. Nah, untuk di kali ini nih Mas Safir nih, kita mau ngebahas apa sih Mas? Coba Mas Safir jelaskan ke Blibli Friends dan juga Sobat Treasury. Ya, jadi kali ini kita akan membicarakan hal yang sebetulnya sangat-sangat penting, tapi banyak orang tidak lakukan karena biasanya keperluannya cuma setahun sekali. Dibayarnya cuma setahun sekali. Apa itu? Namanya biaya pendidikan. Dan jangan salah Josephine, banyak orang berpikir, Mas Safir, saya sudah nikah, tapi saya nggak punya anak. Tetap perlu siapin nggak ya biaya pendidikan? Jawabannya perlu banget. Dan sore ini kita akan ngobrol, mungkin singkat saja, mungkin 20 menit, 25 menit tentang bagaimana mempersiapkan dana pendidikan atau biaya pendidikan ini. Oke lah kalau kayak gitu. Tanpa nunggu lebih lama lagi, silakan Mas Safir, ayo kita belajar bareng. Ya, baik. Oke. Selamat sore, Blibli Friends dan teman Treasury. Senang sekali saya Safir Senduk bisa ketemu Anda pada sore hari ini. Nah, tadi kegiatan saya sehari-hari sejak masa pandemi tahun lalu, kemudian ada namanya PSBB, ada nama PPKM, itu adalah ya kadang keluar sana sini, pergi ke pasar tentunya dengan protokol kesehatan yang tetap luar biasa gitu ya. Tetapi ketika kemarin ada PPKM, ada 2 kali PPKM, kemudian PPKM dilonggarkan di daerah tempat saya tinggal di Gading Serpong, itu luar biasa sekali. Kenapa? Karena kami sudah turun ke level 3 sejak sebelum Jakarta, 2 minggu sebelum Jakarta, 1-2 minggu sebelum Jakarta turun level, kalau nggak salah kami di Gading Serpong di Tangerang itu sudah turun ke level 3, jadi sudah pada dine in segala macam. Dan ketika saya berkegiatan sehari-hari, saya ngerasa bahwa ini kok kayaknya lama-lama semua tambah mahal ya. Ini tambah mahal, ngopi tambah mahal, naik bus tambah mahal. Saya ingat banget dulu waktu saya SD itu tahun 1980 guys. Saya SD itu tahun 1980. Kelas 1 SD itu saya tahun 80. Jadi Anda bisa bayangkan berapa usia saya. Tahun 80 saya ingat banget kalau saya naik bus dulu namanya Gamadi ya, Gamadi itu kalau nggak salah gabungan apalah angkutan Jakarta lah gitu-gitu, PPD naik bus PPD harga cuma 100 perak, luar biasa 100 perak. Sekarang kalau naik bus harganya tuh luar biasa, dan sekarang mungkin sudah 30 tahun berlalu harga-harga naik ya. Sekarang kalau kita mau beli susu apa semua harga mahal, kita beli makan semua harga mahal seperti itu ya. Tapi tentunya harga mahal
hal ini dibayar dengan yang namanya kecanggihan teknologi. Nah, yang menarik adalah semua dari kita pasti sadar bahwa pada saat ini semua itu mahal. Tetapi pertanyaannya secara sederhana adalah memang kita harus akui bahwa pada saat ini semua itu mahal. Kita harus akui bahwa pada saat ini semua itu mahal. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah kalau kita bicara semua itu mahal, apa yang biasa kita lakukan selama ini? Artinya adalah pada saat ini apa yang harus kita lakukan pada saat harga-harga semua mahal seperti sekarang. Banyak orang berpikir adalah kalau harga-harga mahal seperti sekarang ya sudah cari penghasilan lebih besar. Oh, itu betul banget, cari penghasilan lebih besar, betul. Tetapi saya selalu bilang gini, memang kita harus mencari penghasilan yang lebih besar, itu memang betul. Tetapi yang banyak dilupakan orang adalah walaupun banyak orang punya penghasilan lebih besar, tapi mereka seringkali tidak melakukan persiapan. Jadi caranya adalah, saya selalu bilang adalah, kalau kita ingin menghadapi kenaikan harga, caranya adalah dengan melakukan persiapan. Dengan kita melakukan persiapan, maka sebetulnya kita sudah mempersiapkan 50% dari masa depan itu sendiri. Oke, jadi sekarang mari kita mulai. Pada saat ini semua setuju sama saya bahwa apa-apa itu mahal, semua itu mahal ya. Nah, pertanyaan sekarang adalah, karena semua itu mahal, pertanyaan sekarang adalah ada dua pertanyaan yang paling sering muncul. Pertanyaan pertama adalah, menurut Anda pembelian apa yang terbesar dalam hidup manusia? Pembelian apa yang terbesar dalam hidup manusia? Sebetulnya kalau ditanya pembelian terbesar dalam hidup manusia, sebelum saya jawab, mungkin silakan Anda ketik di kolom chat. Kalau Anda nonton acara ini bisa ngetik kolom chat, silakan Anda ketik ya. Menurut Anda pembelian apa yang terbesar dalam hidup manusia ya? Nah, jadi kalau sekarang Anda nontonnya di YouTube, silakan Anda ketik di kolom komentar pembelian apa yang terbesar dalam hidup manusia. Ternyata pengalaman menunjukkan bahwa ternyata bagi orang Indonesia pembelian terbesar dalam hidup manusia itu adalah, coba tebak ya, betul, namanya rumah. Jadi rumah itu adalah pembelian terbesar dalam hidup manusia, paling tidak untuk orang Indonesia. Pembelian terbesar itu adalah rumah. Kenapa? Karena kalau kita bicara rumah, satu kali beli rumah harga ratusan juta rupiah, miliaran rupiah ya. Kalau bicara daerah tempat saya tinggal di Gading Serpong misalnya, harganya sudah luar biasa seperti itu ya. Walaupun saya Gading Serpong pinggiran ya, BSD dan lain sebagainya. Itu kalau kita ngomong Jakarta dan sekitarnya. Kalau kita ngomong Surabaya, tentunya ada area-area yang juga seperti itu. Biasanya makin ke tengah kota makin mahal, dan biasanya developer itu ngakalinnya dengan cara ya sudah, pusat bisnis jangan bergantung di tengah kota, tapi pusat bisnis juga harus bisa, kalau bisa dipindah ke pinggir-pinggir kota, sehingga apa, tengah kota itu kenaikannya jangan terlalu kuat banget lah dalam setiap tahunnya. Tetapi sekali lagi, pembelian terbesar itu adalah rumah. Nah, sekarang yang kedua adalah, pertanyaan kedua yang muncul juga adalah, kalau pembelian terbesar adalah rumah, pertanyaannya yang berikutnya adalah, menurut Anda, apa pengeluaran terbesar dalam hidup manusia? Kalau tadi pembelian, sekarang pengeluaran. Loh, apa bedanya? Beda. Kalau pembelian itu adalah barangnya, ada barangnya. Jadi barang apa yang harganya termahal atau terbesar yang orang pernah beli, itu pembelian. Pengeluaran itu adalah uang yang kita keluarkan dari dompet kita, dari rekening kita. That is pengeluaran. Nah, sekarang pertanyaan, pengeluaran apa yang terbesar dalam hidup manusia? Ternyata pengalaman menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar dalam hidup manusia adalah, coba tebak, ya betul, namanya anak. Anak adalah pengeluaran terbesar dalam hidup manusia ya. Bahkan sejak sebelum anak lahir, Anda harus konsultasikan istri Anda atau Anda sendiri berkonsultasi ke dokter sebulan sekali minimal, itu kalau lancar-lancar saja. Kalau ada sedikit tidak lancar, Anda harus tambah dengan lab ini, lab itu dan lain sebagainya. Itu belum lahir, Bapak Ibu, itu belum lahir. Begitu anaknya lahir, mulailah ada ini, ada itu. Belum lagi biasanya yang paling sering kena itu biasa kalau anak baru lahir, biasanya adalah kuning ya, kuning sehingga dia harus disinar gitu ya. Seperti terjadi pada anak saya, dia kuning sebentar, dia harus disinar 1-2 malam dia nginep. Bayangin dia baru lahir, kita harus relakan dia ditaruh di rumah sakit 1-2 malam gitu ya, karena kuning ini, dia karena kuning. Kemudian juga apa? Ada lagi yang namanya susunya ya, ada yang namanya ASI. Bagi sebagian ibu yang mungkin ngerasa nggak nyaman, jangan ASI deh, formula aja deh, formula dia harus keluarin uang untuk itu. Kemudian ada yang namanya biaya hidupnya, makannya dan lain sebagainya. 6 bulan pertama, kemudian setelah itu 6 bulan berikutnya adalah makanan pengganti ASI misalnya, seperti itu, terus menerus seperti itu. Kemudian mulailah ketika besar dia mau menentukan makan sendiri, makan ini nggak mau, makannya itu, makan ini nggak mau, maunya makan McD, maunya makan KFC dan sebagainya gitu. Intinya adalah anak sudah punya maunya sendiri. Tetapi biasanya pengeluaran terbesar soal anak adalah tidak hanya itu saja, tetapi juga namanya sekolah.
Ya, kalau kita bicara sekolah tentunya kita bicara pendidikan, dan kalau kita bicara pendidikan, pendidikan itu tidak hanya sekolah formil ya, dia les piano lah, les gitar, bola dan lain sebagainya, itu juga pendidikan. Tetapi kita selalu menganggap bahwa bagian terbesar dari pendidikan, uang terbesarnya itu adalah untuk sekolah formil. Kita selalu menganggap seperti itu, which is okay, betul juga, nggak apa-apa. Jadi yang namanya pendidikan itu ada macam-macam, ada yang namanya sekolah formil, ada yang namanya les dan lain sebagainya, tetapi terbesar itu adalah sekolah formil. Dan kalau kita bicara sekolah formil, pertanyaannya sekarang adalah sekolah formil itu tidak murah Bapak Ibu ya. Sekolah formil itu tidak murah, dan Blibli Friends dan teman Treasury, untuk itulah yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa mempersiapkan dana pendidikannya, atau banyak orang bilang biaya pendidikan. Apa bedanya ya? Prinsipnya sama aja. Kalau biaya pendidikan adalah berapa biaya yang dibutuhkan, kalau dana pendidikan adalah uangnya. Tapi prinsipnya sama, Anda sudah mengerti maksud saya. Dan karena itu yang akan kita lakukan sore ini adalah bagaimana caranya mempersiapkan biaya pendidikan anak Anda, dan paling tidak untuk bisa mempersiapkan dana pendidikan tersebut, untuk bisa membayar biaya pendidikan tersebut, biasanya ada 5 yang harus Anda lakukan. Mari kita mulai. Dan sebelumnya pesan saya buat Anda, Blibli Friends dan teman Treasury sebelumnya adalah, kalau Anda punya kertas, Anda ambil kertas, Anda ambil pulpen, Anda catat dengan sangat cepat. Mungkin Anda bilang, Pak Safir saya bisa screenshot. Ya, kalau Anda mungkin bisa screenshot. Tapi pengalaman menunjukkan bahwa yang namanya screenshotan paling Anda cuma lihat 1 kali, 2 kali, habis itu Anda nggak lihat lagi. Jadi saran saya, kalau Anda punya kertas, Anda punya pulpen, Anda ambil, Anda tetap catat, nanti habis itu Anda salin di Microsoft Word Anda pun nggak ada masalah. Yang penting Anda catat dulu di kertas ya. Baik, mari kita mulai Blibli Friends dan teman Treasury. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus cari tahu, lihat dulu, Anda harus survei berapa sih biaya pendidikan saat ini di sekolah-sekolah yang ada di luaran sana. Berapa biaya pendidikan saat ini yang ada di sekolah-sekolah yang ada di luar sana. Mas Safir, anak saya kan masih kecil, kenapa harus kita cari biayanya sekarang? Karena nanti dari biayanya sekarang kita biasanya bisa perkirakan nantinya akan jadi berapa biaya-biaya tersebut ya. Jadi sekali lagi, cari tahu berapa biayanya sekarang. Sebagai contoh misalnya, kalau kita bicara biaya sekarang, anggap aja anak Anda masih kecil, tentunya dia mungkin belum TK, mungkin dia juga belum SD, tetapi biasanya yang Anda cari tahu adalah TK-nya, kemudian SD. Kenapa? Karena TK dan SD itu yang paling dekat. Hanya bedanya adalah orang selalu menganggap bahwa SD itu lebih mahal daripada TK. Kenapa? Karena dia 6 tahun, kemudian TK cuma 2 tahun. Dan sekarang mulai banyak rumah tangga modern yang seringkali tidak naruh anaknya di TK langsung ke SD. Apalagi sekarang banyak TK-TK yang nyadar bahwa di masa pandemi seperti sekarang ini, kalau orang tua langsung masukin anaknya ke TK sementara belum apa-apa sudah langsung pakai Zoom, kayaknya ngapain deh, percuma aja deh. Kan yang dibutuhkan dari sekolah tersebut adalah supaya anaknya bisa gerak dan lain sebagainya. Sehingga adalah banyak orang-orang tua, ini fact ya, fakta ya, banyak sekarang orang-orang tua yang mempertimbangkan udahlah nggak harus TK, langsung masuk SD saja gitu ya. Jadi biar gampangnya, yang harus Anda lakukan adalah ini dia. Yang harus Anda lakukan adalah Anda harus cari biaya pendidikan saat ini, atau Anda harus survei minimal 5 hal. TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu Anda harus survei minimal 5. Perguruan tinggi itu adalah S1 ya. S1 minimal 5 yang harus Anda lakukan. Nah, cuma karena waktu yang terbatas, untuk urusan seminar kita sekarang, kita akan fokus di SD saja, bukan berarti TK nggak nyiapin, SMP nggak nyiapin, SMA, perguruan tinggi nggak nyiapin. Anda tetap persiapkan, tetapi hanya untuk keperluan hitung-hitungan sederhananya saja, dan waktu kita terbatas, kita akan gunakan contoh SD. Nanti Anda pakai sendiri contoh TK dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Ini cuma untuk mempercepat saja. Mari kita mulai ya. Nah, bicara TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan bicara SD saja, maka saat ini biaya sekolah itu macam-macam, tergantung Anda masukin anaknya kemana. Kalau Anda bilang, kalau saya mau murah, saya bisa masukin ke negeri. Oke, nggak apa-apa. Tetapi banyak orang memutuskan untuk dia nggak mau masukin anaknya ke negeri, dia mau masukin anaknya ke swasta. Nggak ada masalah. Dan kalau Anda ingin masukin anak Anda ke swasta, pertanyaan sekarang adalah swasta seperti apa? Nah, banyak orang tua berpikir, kalau saya mau ambil asumsi sekolah swasta, Mas Safir, ambil aja deh contoh paling mahal. Monggo silakan, Anda bisa ambil contoh SD paling mahal tanpa saya harus menyebutkan nama brand sekolahnya ya. Karena gini, karena biasanya SD Anda yang paling mahal buat Anda belum tentu SD yang paling mahal buat saya, misalnya gitu ya. Sebagai contoh, misalnya ada yang bilang SD ini aja deh di daerah Cilandak, depannya huruf C gitu ya, gitu ya. Oh itu aja. Sementara bagi orang lain adalah buat dia SD yang paling mahal itu adalah SD di daerah Karawaci yang ada universitasnya juga seperti itu. Jadi asumsi bisa beda-beda dan itu tidak ada salah atau benar. Tetapi kalau kadang-kadang kalau saya pakai contoh paling
mahal. Kadang-kadang yang nonton itu tidak begitu senang. Kenapa nih Mas Safir jelas aja pakai contoh paling mahal gitu ya. Nanti ini kayaknya Mas Safir ngomongnya ngawang-ngawang deh, soalnya angkanya paling mahal gitu. Jadi saran saya adalah sebetulnya tidak ada salahnya Anda menggunakan asumsi paling mahal, tapi buat saya dalam contoh seminar kita pada sore hari ini, kita akan gunakan harga yang tidak paling mahal di Jabodetabek di sekitar saya gitu ya, tidak paling mahal, tapi mungkin nomor empat mahal lah. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau nomor 4 lah gitu ya. Oke, mari kita mulai. Caranya paling mudah Anda nge-Google saja. Saya bisa aja tulis di slide, tetapi mungkin Anda bilang nggak ada buktinya. Apa buktinya harga segitu? Jadi paling enak saya kasih contoh nge-Google saja, kita nge-Google aja, kemudian kita stop share, kemudian saya tunjukin sama Anda contoh biaya sekolah di di daerah tempat saya tinggal, di daerah Serpong ya, atau Gading Serpong, itu ada sebuah sekolah Islam namanya Syafana ya, namanya Syafana. Nah, kalau Anda lihat sendiri, kalau kita ngetik aja di Google gitu ya, SD Syafana Islamic School Gading Serpong biaya pendidikan. Oke, sekali lagi Blibli Friends dan teman Treasury, ini bukan promosi, no, tidak, karena ini paling dekat dengan rumah saya ya. Anda perhatikan baik-baik, ada yang namanya uang formulir 450.000 ya. Itu sekarang 2021 loh ya, biaya masuk. Nah, biaya masuk ini biaya masuk 29.800, SPP bulanan 1,5, uang kegiatan sekian-sekian, dan ini adalah anak saya sendiri ya. Tetapi ngomong-ngomong ini ternyata 2017 ya, 2017 ya. Nah, berapa biaya sekolah? Nah, ini Anda bisa apa namanya? Anda bisa nge-Google sendiri biaya pendidikan 2021, dan Anda bisa nge-Google sendiri SD yang Anda naksir. Misalnya gini, Mas Safir saya tinggal di Surabaya pinggiran daerah mana gitu ya. Mungkin Anda tinggal daerah Rungkut atau daerah mana gitu ya. Anda ketik sendiri SD yang Anda naksir. Misalnya Anda pernah lewatin SD itu, kayaknya SD-nya bagus ya, udah Anda nge-Google saja, ketik, jangan lupa ketik angka tahunnya 2021, biasa dia keluar perkiraannya, tidak persis banget, tapi paling tidak Anda punya gambaran berapakah harganya saat ini. Sebagai contoh, ini dia biaya masuk 29.800, kita bulatkan aja 30 juta, SPP bulanan 1,5 juta, kalikan 12 mungkin, kemudian Anda tambahkan ke sini. Ya, anggap saja untuk dia masuk SD pada saat ini bukan 30 tapi mungkin 40 juta. Ini cuma contoh saja, contoh kasar saja itu pada saat ini. Masalahnya adalah Mas Safir itu kan sekarang katakan 2021. Lawang anak saya masih kecil, masih 0 tahun, masuk SD-nya baru 6 tahun lagi. Ya udah, berarti yang harus Anda lakukan adalah biayanya sekarang kita asumsikan biayanya itu tentunya akan naik. Jadi yang harus kita lakukan adalah ini dia langkah kedua. Jadi langkah pertama tadi adalah, masih ingat, langkah pertama tadi adalah Anda mencari biaya-biaya untuk TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan langkah keduanya adalah Anda perkirakan harga atau biayanya pada saat ini itu nanti akan jadi berapa. Itu yang Anda harus lakukan. Jadi biayanya pada saat ini itu akan jadi berapa. Misalnya, Mas Safir, setelah saya hitung Mas Safir, 2021 sekarang untuk masuk katakan tuh 40 juta, itu udah uang pangkal plus dan lain sebagainya. Ini cuma contoh aja ya, angkanya 40 juta misalnya. Berarti kalau anak saya masuk SD dalam waktu 6 tahun, kira-kira berapa? Caranya mudah sekali, Blibli Friends dan teman Treasury. Bagaimana caranya memperkirakan biaya pendidikan anak Anda di masa depan? Mudah sekali. Kita pakai asumsi bahwa biaya pendidikan tersebut pasti naik. Betul, pasti naik. Kita anggap asumsi biaya pendidikan tersebut pasti naik. Kenapa dia naik? Karena ada yang namanya inflasi, ada yang namanya kenaikan harga. Nah, pertanyaan sekarang adalah, kalau untuk ngitung inflasi, gimana caranya saya bisa ngitung inflasi? Mudah saja, biasanya asumsi inflasi itu adalah paling gampang dalam perhitungan-perhitungan ini adalah menggunakan asumsi 10%. Kenapa 10%? 10% itu adalah angka yang paling mudah dan biasanya orang gampang ngitung 10%. Kalau Anda kepingin pakai contoh inflasi yang lebih besar lagi untuk kasus Anda, monggo silakan. Nggak apa-apa, ini cuma contoh saja, katakan 10%. Mari kita mulai. Bagaimana contoh perhitungan 10%-nya? Misalnya gini, perhatikan baik-baik ya. Misalnya ini saya stop sharingnya, kemudian yang akan kita lakukan adalah saya akan menggunakan whiteboard atau papan tulis yang ada di sini. Bagaimana caranya? Saya pakai papan tulis. Oke, sebentar. Oke, kita misalkan caranya pakai papan tulis adalah, saya coba share screen. Wow. Bagaimana cara papan tulisnya? Oke, sebentar. Oh, ini saya harus cabut dulu ini mungkin. Oke, sebentar ya. Kemudian saya... Oke, sebentar. Oke, ntar saya coba pakai papan tulis. Wait. Wah, oke. Oh, kalau gitu gini aja. Oke, gini aja ya. Sebentar. Oke, misalnya saya pakai papan tulis yang ada di komputer saya saja ya. Namanya adalah whiteboard. Mana whiteboard? Sebentar. Oke. Whiteboard. Oke.
Oh, sebentar. Oke, kita misalkan saja, oke gini aja. Kita misalkan saja Anda atau biayanya sekarang adalah 40 juta, betul ya? Kita misalkan biayanya sekarang adalah 40 juta rupiah, kemudian yang harus Anda lakukan adalah ini dia. Dapat ini dia whiteboardnya. Perhatikan, kita misalkan biaya pendidikan sekarang adalah 40 juta, asumsinya adalah anak Anda akan masuk SD 6 juta atau 6 tahun lagi ya. Anak Anda akan masuk SD 6 tahun lagi, dan kita anggap saja asumsinya 10% biaya kenaikannya setiap tahun atau inflasinya adalah 10%. Maka yang harus Anda lakukan, perhatikan, sekarang 40 juta, oke, kita pakai spidolnya dulu ini, spidolnya, oke, sebentar, waduh, oke, ntar, kok hilang lagi dia, ntar, oke, ntar, Microsoft Whiteboard, oke, ini dia. Oke, jadi kalau misalnya kita pakai asumsi inflasi 10%, yang harus Anda lakukan adalah desimalkan dia. Ya, kalau dia 10%, berarti angka desimalnya adalah 110%. Jadi gini, jadi kalau misalnya, ini kok nggak bisa ya? Oke, ntar. Nggak bisa ya, oke, ntar. Wait. Oke. Create new whiteboard, sebentar. Oke. Jadi yang harus Anda lakukan adalah kalau misalnya dia 10%, maka Anda harus kalikan 40 juta dikalikan 1,1. Kenapa 1,1? Karena asumsinya adalah 10%. Kalau 10% itu berarti kalau sekarang 40 juta, tahun depan adalah 44 juta. Bagaimana caranya? Kalikan 40 jutanya dengan 1,1. 1,1 itu diambil dari mana? 1,1 itu adalah bentuk desimal dari 110%. Karena asumsinya pada tahun ini 100%, tahun depan adalah 110%. Tahun ini 10%, tahun depan adalah 110%. Nah, itulah yang harus Anda lakukan. Pertanyaannya sekarang adalah, itu kan tahun depan. Nah, sekarang kalau misalnya untuk 2 tahun lagi, 40 juta sekarang, 2 tahun lagi akan jadi berapa? Caranya mudah sekali. 40 juta pada saat ini, sekali lagi 40 juta pada saat ini, kalikan 1,1, hasilnya kalikan lagi 1,1. Jadi sekali lagi 40 juta dikali 1,1, hasilnya 1, kemudian hasilnya kalikan lagi dengan 1,1. Jadi kalau kita lihat dalam 2 tahun 40 juta itu akan menjadi tahun depan 44 juta, tahun depannya lagi akan menjadi sekitar 49 juta. Nah, kalau Anda ingin menghitung berapakah 40 juta pada saat ini 6 tahun lagi, caranya mudah sekali. Perhatikan. 40 juta dikalikan 1,1, hasilnya kalikan lagi 1,1, hasilnya kalikan lagi 1,1, terus begitu sampai 6 kali. 6 kali. Kenapa? Karena asumsinya adalah 6 tahun. Artinya 40 juta dikalikan 1,1 pangkat 6. Mas Safir, boleh nggak 40 juta dikalikan 1,1 kali 6? No, beda hasilnya. Jadi 40 juta kali 1,1, hasilnya diulang terus sampai 6 kali. Pertanyaannya sekarang, lah kalau asumsinya 10% berarti 1,1. Nah, Mas Safir, kalau saya pakai asumsi 25%, berarti berapa dong? Kalau asumsi Anda 25%, pakai asumsi 1,25. Jadi 40 juta sekarang, anggap aja dia naik 25%, 40 juta sekarang, kalikan 1,25, maka tahun depan hasil akan menjadi 50 juta. Betul? 40 juta kali 1,25, hasilnya 50 juta. Kemudian kalau masih 6 tahun lagi, berarti ulang lagi terus sampai 6 kali. 40 juta kali 1,25. Hasilnya kalikan 1,25, hasilnya kalikan lagi 1,25 sampai 6 kali. That's it, itu dia caranya menghitung berapa biaya pendidikan masuk SD 6 tahun lagi. Sekali lagi tidak usah rinci-rinci amat, tetapi dengan demikian Anda bisa menghitung berapa biaya pendidikannya pada masa yang akan datang. Dan itu Anda harus lakukan untuk TK, Anda harus lakukan untuk SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, sekarang yang menarik adalah kalau misalnya kita bicara biaya pendidikan, tentunya selain Anda harus menghitungnya
melihat berapa biaya pendidikan pada saat ini, Anda harus bisa memperkirakan biaya pendidikan di masa akan datang, maka kita masuk ke langkah ketiga. Nah sekarang sebelum kita masuk ke langkah ketiga, dan karena semua ini total seperti yang tadi kita katakan ada 5 hal yang harus Anda lakukan. Langkah pertama adalah cari tahu berapa biayanya pada saat ini, kemudian langkah kedua adalah perkirakan berapa biayanya di masa akan datang, maka mari kita masuk ke langkah ketiga. Tetapi sebelum kita masuk ke langkah ketiga, kita tahan dulu sedikit, ibaratnya akan ada iklan-iklan yang mulai berikut ini. Karena itu saya akan stay sebentar, kita akan kembali sebentar ke Mbak Josephine karena beliau ada lagi hal yang ingin disampaikan sebelum nanti kita lanjut ke langkah ketiga, keempat, dan kelima. Silakan Josephine. Halo, aduh Mas Safir, aku deg-degan ya ngitunginnya. Itu baru 2 langkah ya, besar sekali ini biayanya. Ini baru perhitungan masuk SD. Oke, sore Sobat Treasury dan juga Blibli Friends. Aku mau ngingetin lagi nih bahwa selama acara Treasury Cetar ini kita ada diskon 58% untuk voucher emas Treasury seharga 45.000, kalian bisa beli dengan harga 18.900 aja. Oke, ini limited hanya ketika live ini, jadi jangan lupa untuk di check out itu di toko Treasury di Blibli. Nah, di lain itu, kita juga ada promo Big Payday di toko Treasury. Jadi kalian bisa dapetin cashback 3% dengan nilai maksimal 100.000 dengan minimal pembelanjaan 100.000 aja. Di situ sudah ada kode vouchernya, nanti bisa kalian pakai. Oke, udah iklannya gitu aja Mas Safir. Oke, itu aja ya. Ya, oke, ayo kita lanjut. Baik, kita lanjut sekarang, Nah sekarang seperti yang saya bilang tadi, ada 5 hal yang harus kita lakukan. Jadi hal pertama adalah, sekali lagi, hal pertama kita refresh lagi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari tahu berapa dananya pada saat ini, kemudian kita perkirakan berapa biayanya di masa depan dengan cara menggunakan asumsi inflasi. Kita refresh lagi, caranya adalah misalnya biaya pada saat ini adalah 40 juta rupiah, kemudian yang harus Anda lakukan adalah ini dia, yang harus Anda lakukan, ambil asumsi inflasi. Kalau asumsi inflasi 10%, maka itu berarti 40 juta rupiah saat ini Anda kalikan 1,1 karena 10%. Kalau Anda pakai asumsi 25%, 1,25. Kemudian kalau dia masih masuk sekolahnya 6 tahun lagi, berarti itu yang harus Anda lakukan berkali-kali sampai 6 kali. Banyak ya Mas Safir ya, banyak banget. Iya, banyak banget. Sekarang mari kita hitung saja biar supaya live di sini, kita live saja di sini. Oke, kita live saja. Misalnya kalau kita gunakan kalkulator di HP kita, mari kita lihat 40 juta rupiah ya. 40 juta rupiah. Kemudian kita kalikan 1,1. Tahun depan 44 juta. Tahun depannya lagi 48.400. Tahun depannya lagi alias 3 tahun 53,24. Tahun depannya lagi alias tahun keempat 58 juta, tahun kelima adalah 64 juta, dan tahun keenam adalah 70 juta 800. Sekarang bayangkan kalau misalnya tahun ini masuk SD itu 40 juta rupiah, maka 6 tahun lagi adalah 70 juta 800. Wow, luar biasa sekali. Ini luar biasa, itu sangat-sangat mahal. Bahkan padahal itu kita pakai asumsi 10% untuk 6 tahun. Gimana kalau misalnya asumsinya bukan 10% tapi 25%? Tambah dahsyat lagi, bisa jadi 100 juta hanya dalam waktu 6 tahun. Itulah pentingnya Anda persiapkan dari sekarang. Oke, baik, kita masuk ke yang ketiga. Setelah Anda mengetahui berapa harganya pada saat ini, setelah Anda melakukan perkiraan nanti berapa tahun lagi akan menjadi berapa-berapanya, maka langkah ketiga yang harus Anda lakukan adalah ini dia. Yang harus Anda lakukan adalah Anda harus hitung berapa jumlah dana yang harus Anda siapkan untuk mencapai target tersebut. Sebagai contoh Mas Safir, tahun ini 40 juta, 6 tahun lagi perkiraannya ada 70 juta 800, which is 71 juta Mas Safir, kita buletin aja 75 juta, siap. Anda harus mempersiapkan dalam 6 tahun mendatang 75 juta hanya untuk masukin anak Anda ke SD. 6 tahun lagi 75 juta, itu pun pakai asumsi 10%. Apa yang harus Anda lakukan? Yang penting Anda udah dapat targetnya itu 75 juta. Nah, yang harus Anda lakukan berikutnya adalah
Anda harus cari tahu dalam 6 tahun lagi bagaimana caranya supaya bisa memiliki 75 juta dalam waktu 6 tahun lagi. Mari kita lihat ya. Kalau kita pakai angka pembagian biasa, maka yang harus Anda lakukan adalah ini dia. Yang harus Anda lakukan adalah dengan membagi, katakan misalnya tadi itu 75 juta ya. Kalau kita bicara 75 juta, maka yang harus Anda lakukan adalah dengan membagi 75 juta tersebut dengan 6 tahun. Setelah Anda bagi 6 tahun, maka yang harus Anda lakukan adalah bagi lagi dengan 12. Itulah persiapan per bulan yang harus Anda lakukan. 75 juta, siap. Kalau nggak pakai bunga-bungaan segala macam. Dengan asumsi Anda menyisihkan saja, uangnya tidak ditaruh di tabungan di bank, tidak dibelikan emas, dan lain sebagainya. 75 juta dalam 6 tahun lagi, maka setahun sekali Anda harus siapkan 12,5 juta setahun. Kemudian dibagi 12 itu berarti per bulan Anda harus siapkan 1.041.000 alias 1.050.000 satu bulannya. Dengan Anda menyisihkan 1.050.000 sebulan sekali, Anda asumsinya Anda taruh di bawah bantal, Anda taruh di lemari, maka Anda tidak perlu membungakan dia, menginvestasikan dia tanpa bunga, tanpa hasil investasi, maka kesampaianlah Anda 75 juta dalam waktu 6 tahun. Pertanyaan sekarang adalah, berarti kalau saya masukin ke produk investasi, di mana produk investasi itu pasti memberikan hasil, memberikan bunga dan lain sebagainya, saya tidak perlu 1.050.000 dong. Anda bisa lebih kecil. Betul sekali. Anda bisa melakukan persiapan dengan lebih kecil. Mungkin 900.000 per bulan, mungkin 800.000 per bulan, karena Anda masukin ke produk investasi. Tetapi dengan asumsi Anda tidak memasukkannya ke produk investasi, ya udah 1.050.000. Sekarang anggap saja Anda menyisihkan 1.050.000, tetapi dilihat-lihat Mas Safir, ternyata setelah dilihat-lihat saya kok nggak sanggup yang persiapkan 1.050.000. Saya persiapkannya hanya bisa 800.000 atau 900.000. Nah, karena itu Blibli Friends dan teman treasury, setelah kita menghitung berapa jumlahnya, kita bisa pilih produk investasi. Tetapi untuk Anda bisa tahu berapa jumlah yang harus Anda siapkan per bulannya dengan asumsi investasi. Oke Mas Safir, kalau saya mempersiapkannya dengan tabungan di bank, asumsi bunga tabungan di bank katakan 4% setahun, berapa sih yang harus saya persiapkan? Nah, Anda bisa mempercepatnya dengan cara menggunakan aplikasi di komputer Anda, namanya Microsoft Excel. Anda pakai Microsoft Excel, atau kalau Anda pakai Apple, di Apple ada aplikasi namanya Numbers. Di situ Anda bisa hitung sendiri, Anda bisa bikin tabel sendiri. Kalau nanti 6 tahun lagi, saya ingin mempersiapkan 75 juta dalam waktu 6 tahun lagi, kemudian asumsinya bunga tabungan adalah 4% atau 3-4% setahun, berapa yang harus saya sisihkan setiap bulannya. Anda bisa melakukannya di program aplikasi namanya Microsoft Excel, atau Anda bisa membeli, Anda bisa datang ke toko buku, Anda beli yang namanya financial calculator. Jadi financial calculator adalah kalkulator kecil yang bentuknya sederhana, di mana Anda bisa masukin angka, misalnya, oke, saya ingin memasukkan angka target saya 75 juta. Anda ketik 75 juta. Dalam financial calculator, angka target yang ingin Anda raih itu disebut dengan nama FV, future value, FV, future value. Kemudian Anda punya waktu berapa tahun? 6 tahun. Kalau Anda punya waktu 6 tahun, maka di kalkulator keuangan itu namanya huruf N, dilambangi dengan simbol N. Jadi Anda tap huruf N itu sama dengan 6 tahun. Tapi N-nya itu nanti ada pertanyaan lagi, N-nya itu annually apa monthly? Kalau annually ya 6, tapi kalau N-nya itu adalah monthly, ya udah 12 kali 6. Seperti itu ya, itu adalah N. Kemudian berapa present value yang harus Anda siapkan sekarang dengan asumsi 6 tahun, setelah tahun ke-6 75 juta ya. Itulah Anda harus cari berapa present value yang harus Anda siapkan sekarang, atau Anda memilih bulanan. Jadi dua cara Anda bisa memilih untuk invest bulanan, atau ini dia, atau mungkin Anda memutuskan saya tidak mau invest bulanan Mas Safir, saya mau taruh aja brek sekarang juga sekian, diemin nanti kemudian didiamkan selama 6 tahun. Misalnya, oke Mas Safir, dalam waktu 6 tahun kalau saya ingin punya 75 juta dalam waktu 6 tahun, berarti kalau saya naruh sekarang setelah saya hitung-hitung di financial calculator cukup 50 juta aja ya. Betul, Anda cukup taruh 50 juta saat ini, diemin di sebuah tabungan yang memberikan 3 atau 4% setahun, nanti jadi 75 juta. Jadi ada dua macam cara, Anda bisa naruh secara bulanan, atau Anda bisa taruh lamsam atau sekaligus besar di awal. Nah ini dia, dengan teknologi seperti sekarang, Anda tidak perlu lagi membeli financial calculator di
toko buku atau di marketplace, Anda cukup mendownloadnya di mana? Di handphone Anda, di App Store atau di Play Store. Anda bisa cukup ketik Financial Calculator, maka dia akan keluar sendiri aplikasi-aplikasi Financial Calculator. Mudah sekali, beberapa ada yang gratis, beberapa ada yang bayar, tapi nggak mahal. Oke, kita ulang lagi. Jadi yang pertama adalah Anda cari tahu berapa biayanya pada saat ini. Kemudian yang kedua adalah Anda perkirakan biaya itu akan jadi berapa di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah Anda hitung berapa yang harus Anda invest saat ini, entah itu bulanan, entah itu setahun sekali atau sekali saja. Kemudian langkah keempat adalah ini dia. Setelah Anda cari tahu berapa yang harus Anda invest tiap bulannya atau sekali saja, sekarang pertanyaannya sekarang adalah uang itu sebaiknya saya taruh di mana? Saya invest kemana? Ada banyak sekali pilihan-pilihan produk investasi, tetapi yang paling populer dulu ada yang namanya, mungkin Anda pernah dengar dulu ada yang namanya asuransi pendidikan. Jadi asuransi pendidikan. Kemudian mulai populer ada yang namanya tabungan pendidikan. Anda bisa siapkan itu. Ada juga namanya reksadana. Tetapi ada dua hal yang mungkin bisa Anda pertimbangkan, yaitu yang pertama adalah emas. Nah, emas adalah salah satu alternatif investasi yang bisa Anda lakukan dalam mempersiapkan dana pendidikan untuk anak Anda. Sebagai contoh, setelah dihitung-hitung ternyata Anda harus menyisihkan 800.000 atau 900.000 per bulan, Anda bisa belikan emas. Nah, cuma ini dia, emas itu Anda bisa beli secara fisik atau Anda bisa beli secara digital. Nah, kalau Anda beli secara fisik, Anda bisa datang ke tempat-tempat yang menjual belinya secara fisik, atau Anda juga bisa membelinya dengan bisa membelinya dengan mendownload aplikasi jual beli emas yang tentunya yang Anda bisa download contohnya adalah di Treasury. Nah, di Treasury Anda bisa membeli emas dengan cara digital, tapi which is walaupun Anda membelinya secara digital, emas fisiknya tetap ada, ya, tetap disimpan di sebuah tempat. Jadi walaupun Anda membelinya secara digital, emas fisiknya tetap ada. Dan kalau Anda membelinya secara digital, Anda tidak perlu membeli pecahan 1 gram, Anda bisa membeli dengan pecahan 0,5 gram, kalau Anda mau 0,25 gram, bahkan 0,1 gram misalnya, itulah enaknya digital. Jadi aplikasi Treasury, Anda bisa menggunakan aplikasi Treasury untuk membeli emas secara digital untuk mempersiapkan dana pendidikan anak Anda. Atau alternatif kedua adalah selain emas adalah kalau pendidikan anak Anda masih jauh, misalnya Anda mempersiapkan dana untuk pendidikan anak Anda masuk kuliah. Masuk kuliah dia diperkirakan 17 tahun lagi. Sekarang umurnya masih 0 tahun atau masih 1 tahun, mungkin dia masuk kuliah masih 16 tahun lagi karena sekarang umurnya 1 tahun. Dia masih masuk kuliah 16 tahun lagi di umur 17 tahun. Maka alternatifnya yang kedua adalah Anda juga bisa mempersiapkannya lewat aset digital namanya kripto. Nah, kripto ini juga bisa Anda jadikan alternatif untuk mempersiapkan dana pendidikan anak Anda. Cuma kriptonya kripto apa dulu nih? Kriptonya kripto apa dulu? Sekarang ada banyak banget brand-brand atau merek-merek kripto atau nama-nama kripto, ya. Sama seperti saham. Di saham pun ada saham yang mantap banget. Jadi istilahnya fundamentalnya bagus banget. Ada juga saham-saham gorengan. Jadi saham gorengan tuh mungkin fundamentalnya nggak begitu bagus, tapi orang biasanya beli karena hype begitu ya. Seperti itu. Nah, di kripto juga sama. Ada kripto yang fundamentalnya bagus, ada kripto yang yang dia sama seperti saham-saham gorengan. Nah, kripto mana yang gorengan saya tidak akan sebut di sini. Tapi beberapa kripto yang fundamentalnya bagus adalah yaitu seperti Bitcoin dan Ethereum. Itu adalah contoh-contoh kripto yang fundamentalnya bagus. Itu Anda bisa beli di situ ya, Bitcoin dan Ethereum itu Anda bisa beli di situ. Dan di mana Anda bisa membeli kripto? Anda bisa beli di bursa atau juga Anda bisa dapatkan juga di aplikasi Treasury. Di aplikasi Treasury mereka jual dua hal, mereka jual emas secara digital dan Anda bisa miliki juga secara fisik, dan mereka juga jual kripto dengan harga paling murah. Anda bisa masukin 5.000 perak, 10.000 perak, 15.000 perak, tergantung cara ngitungnya, tergantung hasil perhitungannya berapa. Oke, nah itu adalah langkah keempat. Dan sebelum kita ke langkah kelima, kita remind lagi, kita refresh lagi Blibli Friends dan teman Treasury. Yang pertama, Anda masih ingat, Anda cari tahu berapa biaya pendidikan pada saat ini. Kemudian yang kedua adalah Anda hitung berapa kira-kira dananya di masa akan datang, biayanya berapa di masa akan datang. Kemudian ketiga adalah yang harus Anda lakukan adalah Anda cari tahu pakai financial calculator berapa yang harus Anda siapkan, entah per bulannya, entah lamsam sekali saja. Dan yang keempat adalah Anda pilih produk investasinya, ada banyak sekali pilihan
pilihan produk investasinya, tapi ada dua hal yang mungkin bisa Anda pertimbangkan juga, yaitu emas dan kripto. Intinya emas bisa Anda pilih, kenapa? Karena dia cukup stabil. Kalau naiknya stabil, pelan, nggak pernah kenceng banget, kecuali kalau ada hal yang luar biasa, kayak perang misalnya tuh kenceng banget. Tapi kalau tidak ada perang, dia naiknya stabil. Kalau pun turun juga stabil, naik stabil, turun stabil. Jadi tenang gitu ya. Atau Anda juga bisa mempertimbangkan kripto. Kalau kripto, tips dari saya adalah sama seperti saham, jangan pilih saham gorengan ya, tapi pilihlah kripto yang memang fundamentalnya bagus. Dua saran saya, bisa Bitcoin, bisa Ethereum ya, beli friends dan teman treasury. Dan yang kelima adalah Anda bisa, yang kelima setelah Anda invest tiap bulannya, Anda harus dilindungi dengan asuransi. Kalau misalnya Anda melakukan investasi tiap bulan, maka apa yang terjadi kalau misalnya terjadi risiko kematian pada Anda, atau Anda tiba-tiba sakit dan nggak bisa bekerja dan nggak bisa berpenghasilan, Anda tidak terpaksa nomor satu, terpaksa tidak bisa meneruskan menabung untuk anak Anda, dan yang kedua, udah Anda nggak bisa nerusin, kadang-kadang uang tabungan, uang persiapan sekolah anak-anak masuk SD atau masuk kuliah, Anda terpaksa harus ambilin. Kenapa? Untuk ngebayar biaya Anda sakit mungkin, untuk ngebayar biaya musibah yang terjadi pada Anda. Tapi kalau Anda punya asuransi, maka asuransilah yang akan membayari biaya musibah tersebut. Uang investasi Anda untuk anak-anak Anda tetap aman, emas Anda tetap aman, kripto Anda tetap aman. Jadi sekali lagi, ambil asuransi. Nah, ini dia. Jadi mari kita ulang lagi. Ada 5 hal yang kita bahas, atau 5 hal yang harus Anda lakukan. Jadi yang pertama adalah Anda cari tahu berapa biaya pendidikan pada saat ini. Dengan mudah Anda bisa nge-google, tapi sekali lagi minimal yang harus Anda cari adalah untuk TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah Anda perkirakan berapa biaya pendidikannya nanti. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan financial calculator. Anda bisa hitung berapa jumlah yang harus Anda invest setiap bulannya. Ya, setiap bulannya apakah Anda invest 1 kali, atau Anda invest tiap bulan, atau Anda invest setahun sekali. Kemudian yang keempat yang harus Anda lakukan adalah Anda pilih investasinya. Dan yang kelima adalah Anda bisa ambil asuransi untuk melindungi investasi Anda. Nah, sebelum saya berhenti menyelesaikan materi saya, sebelum saya serahkan ke Josephine, saya mau kasih tahu sedikit sama Anda, sekedar info saja, bahwa kalau Anda perhatikan ada 5 langkah yang bisa kita lakukan ya. Jadi Anda cari tahu berapa biayanya sekarang, kemudian dari biayanya sekarang tersebut Anda perkirakan berapa biayanya di masa depan, kemudian dengan financial calculator Anda hitung berapa jumlah yang harus Anda invest tiap bulannya atau setahun sekali mungkin. Kemudian yang keempat adalah Anda pilih investasinya, dan yang kelima adalah Anda ambil asuransi. Perhatikan baik-baik. Ternyata langkah 1 dan langkah kedua bisa Anda persingkat tanpa Anda harus membeli financial calculator di App Store atau di Play Store. Caranya gimana? Anda masuk di aplikasi Treasury, Anda download aplikasi Treasury, Anda masuk di aplikasi Treasury, kemudian Anda perhatikan baik-baik, Anda scroll sedikit di home aplikasi Treasury. Ini saya mau share screen dari HP saya, tapi kok kabel saya nggak bisa. Jadi anggap saja sekarang Anda nonton acara kita ini di laptop, kemudian di HP Anda masuk, kemudian Anda download. Saya nggak tahu Anda sudah download aplikasi Treasury atau belum, tapi di aplikasi Treasury Anda masuk aplikasi Treasury, kemudian Anda scroll sedikit, Anda lihat, perhatikan baik-baik di sebelah kiri agak ke bawah, itu ada menu namanya rencana emas. Nah, rencana emas itu adalah sebuah menu di mana di situ adalah terlampir produk atau menu financial calculator. Jadi menu financial calculator sudah ada di aplikasi Treasury di menu namanya rencana emas. Sekali lagi, beli friends dan teman Treasury, saya nggak promosi. Anda juga bisa lakukan dengan membeli financial calculator lain, juga bisa, nggak ada masalah ya. Nah, cuma kalau di aplikasi Treasury ini Anda gratis, jadi Anda bisa masuk ke sini, Anda tap di situ, kemudian ada dana darurat, kemudian ada menu namanya dana pendidikan. Anda tap menu dana pendidikan, kemudian di sini ada, nah perhatikan, Anda bisa download gambar anak Anda, mungkin Anda masukin nama anak Anda, nama sekolah, nggak begitu penting namanya, tapi Anda bisa masukin perkiraan uang yang harus Anda bayar setiap tahunnya, kemudian uang SPP per tahunnya, jadi mungkin katakan SPP per bulan 1,5 juta, Anda kalikan 12, kemudian biaya lain-lain per tahun, lama jenjang pendidikan katakan 6 tahun, ambil asumsi 10%, saldo awal sekarang masih 0, target waktu 6 tahun, maka yang dia akan menghitung berapa yang harus Anda lakukan, harus Anda invest tiap tahun atau tiap bulannya.
Kemudian nanti di sini dia akan sambungkan ke emas. Oh, kalau misalnya Anda harus menyisihkan 1,5 juta per bulan, berarti saat ini kurang lebih setara dengan 1,5 gram, misalnya itu dengan emas. Nah, kalau Anda pingin masuknya bukan ke emas, Anda bisa tetap pakai kalkulator di sini, tetapi mungkin Anda belinya kripto atau Anda masukin ke produk tabungan di bank atau apapun. Ya, jadi sekali lagi, langkah kedua dan langkah ketiga bisa Anda persingkat dengan Anda masuk di aplikasi Treasury. Mereka juga punya menu financial calculator, di menu namanya rencana emas, dan saya terus terang saya belum pernah lihat aplikasi jual emas yang ada menu financial calculator di Indonesia. Saya belum pernah lihat, sepertinya hanya Treasury dan baru Treasury yang melakukan ini. Dan setelah itu sementara survei biaya pendidikan Anda cari sendiri ya, ambil asuransi juga Anda cari sendiri, dan memilih investasinya juga Anda bisa lakukan sendiri. Tapi yang saya sarankan sekali lagi, pilih investasi yang memang stabil ya, yaitu emas itu cukup stabil, kripto pilih kripto yang stabil, atau Anda kalaupun Anda mau masuk ke saham, pilihlah saham yang memang juga fundamentalnya bagus. Dan sebelum saya akhiri dan saya serahkan ke Josephine, saya mau kasih tahu bahwa kalau Anda melakukan persiapan dana pendidikan untuk anak-anak Anda harus punya papan skor. Jadi papan skor itu adalah sebuah catatan yang menggambarkan Anda sudah sampai sejauh mana dalam persiapkan dana pendidikan tersebut. Oh, Mas Safir, target saya adalah 75 juta. Sekarang baru ada 25%, sekarang baru ada 10%, dan lain sebagainya. Itulah pentingnya menggunakan financial calculator, dan itulah menggunakan buku catatan, pentingnya menggunakan buku catatan yang bisa membantu menghitung persiapan Anda sudah 10% kah, sudah 25% kah, sudah 100% kah, dan seterusnya. Dengan menggunakan papan skor seperti itu, mudah-mudahan Anda bisa melakukan tracking tabungan Anda sudah sampai sejauh mana. Karena satu lagi yang paling penting, kesalahan banyak orang adalah mereka saat ini punya penghasilan bagus. Yang pertama, kesalahan mereka adalah mereka seringkali tidak menyisihkan di awal mumpung ekonomi dia lagi bagus, atau nomor dua, kalaupun dia menyisihkan, dia bisa lupa menyisihkan di bulan depan atau bulan depan lagi. Kenapa? Karena dia tidak punya papan skor. Dia harus punya papan skor berupa kertas yang ditempel di meja kerja Anda. Bulan ini apakah Anda sudah invest? Bulan ini apakah Anda sudah beli emas di Treasury? Bulan depan apakah Anda sudah beli kripto di sini atau di sini, dan seterusnya. Dengan memiliki papan skor, dengan memiliki kertas, Anda jadi tahu Anda sudah masih seberapa jauh dari goal Anda. Dan mudah-mudahan Blibli Friends dan teman Treasury, kalau saran-saran itu tadi Anda lakukan, mudah-mudahan Anda bisa mempersiapkan dana pendidikan anak Anda dengan baik, dan anak Anda bisa sekolah dan bahkan bisa mencapai kesuksesan nantinya. Itu aja dari saya serahkan kembali kepada Anda, Josephine. Silakan. Halo Blibli Friends dan juga Sobat Treasury, ini kita sudah ada di penghujung acara. Tadi Mas Safir udah nyebutin nih 5 langkah jitunya buat kita ngumpulin dana pendidikan. Jadi lebih baik dari sekarang sedini mungkin, jangan nunggu mepet. Itu perhitungan biaya SD itu ternyata tidak murah ya. Tidak murah teman-teman. Jadi lebih baik kita mulai dari sekarang. Nah, oleh sebab itu, tadi ada salah satu langkah yang disebutkan sama Mas Safir itu penting, adalah pemilihan asetnya. Jadi nggak cuma nabung doang, nggak cuma nyisihin uang doang, tetapi bagaimana caranya kita bisa memilih aset supaya kita bisa mendapatkan nilai return yang lebih dari uang tabungan kita. Makanya di Treasury menyediakan aset kripto dan juga emas mulai dari 5 ribuan. Nah, aku mau ngasih tahu promo lagi nih, Blibli Friends dan Sobat Treasury. Kita juga ada promo voucher emas, itu combo, kamu bisa dapat gratis saldo voucher kripto sampai dengan 50.000. Itu bisa kamu temukan juga di toko Treasury di Blibli. Dan jangan lupa, sebentar lagi kita udah mau selesai nih, berarti tinggal sebentar lagi juga kesempatan kalian untuk ambil diskon 58%, voucher emas digital Treasury 45.000, kalian cuman beli Rp18.900 aja. Dan ada juga cashback untuk Blibli Big Payday dengan minimal pembelian 100.000, kalian bisa dapat cashback 3% maksimal 100.000. Nah, oke nih. Jangan lupa kalau kalian ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat ya di live-nya di Blibli. Oke, aku mau menyisir dulu nih pertanyaan-pertanyaan yang bagus yang aku sebutkan, itu nanti kalian akan dapat surprise dari Treasury. Kalian akan dapat voucher emas digital seharga 20.000 itu dari Treasury secara gratis.
Jadi aku mau menyisir dulu ya. Oke, ini ada satu pertanyaan menarik ini ya. Dari AK bintang-bintang IN. Mas Safir, lebih baik kita nabung emas atau beli kripto ya untuk dana pendidikan? Kayaknya dia masih Oke. bimbang. Oke, Beli Friends dan Sobat Treasury. Wah, jadi kalau sobat itu Josephine itu tidak hanya teman, sobat itu udah teman yang deket banget gitu ya. Sobat itu teman deket banget. Jadi kalau saya bilang Beli Friends dan Sobat Treasury ini pertanyaannya menarik banget, emas atau beli kripto untuk dana pendidikan. Oke, kalau pilihan hanya dua itu, ini saran saya. Saran saya adalah untuk jangka panjang emas ya. Sementara kalau asumsinya adalah banyak di antara kita yang mungkin belum mengenal kripto ya. Asumsinya adalah karena Anda sudah kenal emas lebih dulu, kripto Anda baru kenal, maka untuk jangka panjang Anda pilih emas saja dulu, untuk biaya pendidikan Anda pilih emas saja dulu. Atau bisa juga 75% emas, 25% kripto. Misalnya Anda menyisihkan 1 juta per bulan misalnya. Maka 750.000 itu adalah Anda belikan emas, 250.000-nya Anda belikan kripto. Jadi sekali lagi masih lebih banyak emasnya dengan asumsi bahwa Anda betul-betul baru mengenal kripto. Oke. Semoga itu menjawab ya untuk pertanyaannya tadi dari AK bintang-bintang IN. Nanti kamu bisa screenshot pertanyaan kamu dengan chat reseller toko treasury di Blibli ya, untuk kamu klaim voucher emas digitalnya seharga 20.000. Oke, pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari OC bintang-bintang IN. Oke. Idealnya perlu spare lebihin berapa persen untuk dari kalkulasi dana? Waduh, Sobat Treasury, ini mantep nih pertanyaan ini ya. Jadi idealnya perlu spare berapa persen? Jawabannya adalah tergantung setelah ngitung pakai kalkulator keuangan atau menu rencana emas di aplikasi Treasury, Anda mesti invest berapa, kan begitu kan? Sebagai contoh misalnya, setelah saya pakai menu financial calculator di menu rencana emas di aplikasi Treasury, ternyata ketahuan saya harus invest 750.000 per bulan. Jadi bukan berapa persen dari penghasilan Anda, tapi hasil kalkulatornya itu berapa. Kan gitu kan, hasil kalkulatornya berapa. Cuma pertanyaan berapa persen per bulan dari income, itu boleh ditanya kalau kita memutuskan saya nggak mau hitung-hitung pakai kalkulator deh. Josephine, saya nggak mau hitung-hitung pakai kalkulator, saya takut segala macam. Ya sudah, asumsinya penghasilan saya katakan 5 juta sebulan, ya sudah. Minimal 10% aja. Nah, itu boleh. Tetapi kalau Anda tidak ada masalah pakai kalkulator, fokuskan atau dahulukan, prioritaskan, hitung pakai kalkulator dulu. Misalnya didapat, oke, Sobat Treasury, ternyata saya butuh 350.000 per bulan untuk beli emas misalnya. Ya sudah, penghasilan Anda berapa, disesuaikan. Bisa 10%, bisa 30% jatuhnya, dan seterusnya. Cuma ada Josephine. Mas Hafir, setelah saya hitung itu, ternyata saya harus invest 1 juta per bulan. Lah penghasilan saya saja cuma 4 juta per bulan, itu 25% dari income saya. Cukup atau tidak ya? Cukup atau tidaknya saya nggak tahu, kembalikan lagi kepada Anda. Kalau cukup, bagus. Kalau nggak cukup, ini yang bisa kita lakukan, Josephine. Pertama, turunkan target sekolahnya, sehingga biaya targetnya bisa lebih rendah. Atau yang kedua, ngotot. Ngotot itu artinya, saya nggak peduli Mas Hafir, penghasilan saya walaupun hanya segini, saya maunya anak saya sekolah di situ. Ada tipe orang tua seperti itu. Ya udah Mas Hafir, kalau gitu entah saya ngurangin pengeluaran, atau ini dia Sobat Treasury, atau Anda cari penghasilan tambahan. Dan Josephine, mungkin di masa akan datang, mungkin bisa juga kita bicarakan topik kiat mencari penghasilan tambahan untuk Sobat Treasury dan Beli Friends. Bagaimana cara bisa dapat penghasilan tambahan supaya bisa beli emas lebih banyak. Salah satunya untuk persiapan anak kita sekolah nanti. Betul. Emang harus punya uang lebihan sih, Mas. Betul. Curhat. Oke, aku geser pertanyaan ketiga ya. Ada yang nanya lagi nih. Dari GA bintang-bintang LA. Ya. Oh, tapi ini dia lebih ngomong lebihan berapa persen untuk buffer berdasarkan asetnya.
Oke, dengan harga emas atau saham atau kripto yang naik turun, which is semua aset pasti ada fluktuasi naik turunnya ya, itu Betul, normal. betul. Sebaiknya dilebihkan berapa persen untuk buffer, karena benar juga sih kita nggak bisa nebak pasti gitu harga pasar ke depannya tuh seperti apa. Gimana tuh Mas? Josephine, ini pertanyaan bagus banget gitu ya. Saya sendiri cenderung menganggap adalah tidak usah dilebihkan berapa persen buffer, tetapi menurut saya adalah kalau bicara emas dan kripto, emas itu secara pengalaman dia lebih stabil dari kripto, dia lebih stabil ya. Nah, gunakan kripto kalau memang jangka waktunya masih panjang sekali. Misalnya untuk anak kita kuliah nanti ya, untuk anak kita kuliah nanti, kemudian anak kita sekarang masih 1 tahun, berarti dia masuk kuliahnya masih 16 tahun, which is itu sangat panjang sekali. Nah, jadi silakan masukkan ke kripto. Ini dia hanya begitu menjelang 3 tahun terakhir, uang dari kripto itu pelan-pelan kita pindahkan ke yang lebih stabil, yaitu emas. Ya. Jadi bisa nyilang gitu ya Mas ya, nyilang aset ya. Jadi risikonya kita turunkan ya, kita turunkan risikonya. Jangan gini, jangan anaknya masih kuliah 16 tahun lagi, oke, sekarang kita beli kripto karena asumsinya masih panjang, oke. Tapi mau kita bayaran sekolah, pas kita mau bayaran sekolah bulan Oktober misalnya, bulan September itu dia masih nangkring di kripto. No, jangan. 6 bulan sebelum uangnya dipakai, kalau bisa 6 bulan, kalau saya bilang sih setahun sebelumnya, ya, setahun 2 tahun sebelumnya, pelan-pelan pindahin ke emas, pelan-pelan pindahin ke emas, pelan-pelan pindahin ke emas. Kalau Anda merasa emas masih ini juga, ya udah Anda pindahin ke tabungan di bank, it's okay lah, nggak apa-apa ya. Jangan uangnya mau pakai bayaran sekolah bulan depan, hari ini masih nangkring di kripto, ya jangan juga gitu ya. Kemudian juga, jadi saya cenderung seperti itu. Sementara kalau emas, menurut saya kalau anaknya masuk sekolah bulan depan, bulan ini masih di emas, menurut saya masih nggak apa-apa. Karena emas itu sangat stabilnya emang agak kebangetan stabil ya. Kalau naik stabil, turun pun stabil. Jadi kita tahu kapan dia turun banget, kapan dia naik banget gitu. Kalaupun Anda masih mau coba pakai buffer, ya sudah, dari 100% uang kita mungkin ya emas 50%, 30% kripto, 20% di tabungan di bank. It's okay, nggak apa-apa juga. Jadi mungkin buffernya ya 20%. Oke, nggak apa-apa. Oke. Oke, ini aku sudah membacakan 3 pertanyaan yang akan mendapatkan voucher emas digital dari Treasury senilai 20.000. Aku ulang lagi ya untuk nama-nama yang di bawah ini. Tadi itu ada GA bintang-bintang LA, lalu ada OC bintang-bintang IN, lalu ada AK bintang-bintang IN. Kalian tolong screenshot jawaban kalian dan chat reseller Treasury menggunakan akun tersebut ya untuk klaim. Nah, aku mau ngingetin kembali, tinggal 2 menit lagi nih acara kita akan berakhir. Jadi tinggal 2 menit juga kesempatan kalian untuk ambil diskon 58% voucher emas Treasury 45.000, kalian bisa beli harganya 18.900 aja. Dan kita juga ada diskon cashback 3% sampai dengan 100.000, minimal pembelanjaan 100.000 ya. Lalu, kapan lagi kalian bisa beli 1 dapat 2 aset dengan combo voucher Treasury, voucher emas, gratis voucher aset kripto. Bisa dicek kalian semuanya di toko Treasury di Blibli ya. Oke, Mas Safir nih, sudah menjelang akhir nih kita di Treasury Cetar strategi untuk mempersiapkan dana pendidikan. Apa pesan terakhir Mas Safir nih buat Blibli Friends dan juga Sobat Treasury? Sobat Treasury dan Blibli Friends, saya selalu ditanya, Mas Safir, kira-kira harga saham besok berapa ya? Kira-kira emas besok berapa ya? Kripto besok berapa ya? Tahun depan berapa? Saya bilang saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab, saya bukan peramal gitu. Saya nggak pernah tahu. Saya bahkan nggak tahu Josephine malam ini hujan apa nggak, saya nggak tahu. Gitu ya. Saya nggak tahu besok, saya nggak tahu. Tetapi jadi kesimpulannya tidak ada satupun dari kita yang bisa meramalkan masa depan akan jadi seperti apa. Bahkan malam ini akan seperti apa kita juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Tetapi dengan melakukan persiapan apapun itu, maka 50% dari masa depan itu sebetulnya sudah bisa kita ramalkan. Sebagai contoh, anak kita mau masuk sekolah, katakan 5 tahun lagi. Kemudian kita tidak pasti nanti dananya bisa dipersiapkan atau tidak ya. Kita nggak tahu dengan pasti. Tapi dengan kita melakukan persiapan, maka 50% dari
sekolah dia itu sudah bisa diperkirakan pasti dapat, pasti bisa, pasti kebayar. Hanya dengan melakukan persiapan. Walaupun persiapannya belum 50%, tapi hanya dengan melakukan persiapan, maka 50% masa depannya sudah bisa diperkirakan bahwa dananya pasti kebayar. Jadi saran saya adalah, ya 50% lagi kita serahkan sampai di atas. Jadi saran saya adalah buat Sobat Treasury dan Blibli Friends, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi dengan melakukan persiapan, bahkan lakukan persiapan sekarang tiap bulan, salah satunya lewat aplikasi Treasury, maka Anda sudah mempersiapkan 50% dari masa depan anak Anda. Siapa yang tidak mau? Semua orang tua pasti mau. Jadi siapkan masa depan anak Anda. Oke, terima kasih Mas Safir. Itu aku catat. Jadi kita harus mulai dari sekarang supaya nanti once kita udah punya anak, udah siap tuh biaya pendidikannya, sekalipun persiapan tuh 50% sudah di tangan, ya itu udah bikin hati lega banget, itu udah ngurangin beban. Oke, buat Sobat Treasury dan juga Blibli Friends, sekarang ini kita sudah berada di penghujung acara, sudah ada di akhir Treasury Cetar. Sudah saatnya kita berpisah, sudah 1 jam kita bersama nih. Tapi jangan sedih, karena next-nya kita pasti akan ada lagi buat kalian untuk another topik edukasi finansial. Makanya kalau kalian mau request nih, mau topik apa sih yang kalian tertarik, atau kalian lagi bingung, aduh aku lagi ada masalah keuangan ini, gimana ya cari ide-idenya atau cari solusinya, aku mau minta dibahas dong sama Mas Safir. Nah, boleh kalian bisa isi survei yang akan nanti di-drop oleh reseller Treasury di dalam chat box-nya ya, di dalam chat box live stream Blibli. Oke, sekian. Selamat berjumpa kembali di Treasury Cetar berikutnya. Terima kasih. Nap, nokon nap, niki pichelap, nip niup, lap nam nip. Lap lap tuh, nam ini atau lap lap lip lip lup, kamu lip lah, lap lap lap.